pagi juga. Bagaimana? Kalian sudah siap? Sudah mandi? Sudah gosok gigi? Nah, terus sudah breakfast? Sudah Kak. Sudah ya, pasti semangat. Karena kita akan beribadah bersama dengan Kak Vera, Kak Pauli, dan Kak Agustin. Kita mau memuji Tuhan dulu ya Kak ya. Ayo, kita mau nyanyi ya Kak. Kita mau bernyanyi lagu Aku Anak Raja. Oke. Oh,
surga, kami mengucap syukur. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang pagi hari ini, dan saat ini tibalah saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami akan berfokus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah online. Kakak harap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini kakak mau bertanya, siapa adik-adik di sini yang masih punya kakek? Tahu nggak apa itu kakek? Kakek itu ayahnya atau papanya mama atau papa dari adik-adik. Atau ada juga yang memanggil opa, ada juga yang memanggil opu, ada juga yang memanggil mbah, ada juga yang memanggil mbahkung. Siapa yang punya? Kalau Kak Lucy udah nggak punya kakek. Kakeknya Kak Lucy sudah dipanggil Tuhan. Nah itu ada yang masih punya kakek. Enak ya kalau masih punya kakek, bisa bermain dengan kakek, bisa mendengarkan kakek cerita. Nah, Kak Lucy dulu waktu masih punya kakek, Kak Lucy juga selalu main dengan kakeknya. Juga kadang kakeknya Kak Lucy membacakan cerita untuk Kak Lucy. Seneng ya. Nah, adik-adik, manusia itu semakin hari dia akan semakin bertumbuh. Apa itu bertumbuh? Bertumbuh itu berkembang menjadi besar. Sama seperti kalian. Sekarang kalian masih kecil. Nah, lama-lama kalian akan bertumbuh menjadi besar, tambah besar, lalu lama-lama menjadi tua. Sama seperti kakek kalian. Kalau sudah tua nanti rambutnya ini bisa berwarna putih. Coba kalian lihat rambut kakek atau rambut nenek kalian. Apa warnanya? Warnanya putih. Nah, sama seperti kalian. Kalian sekarang mungkin masih ada yang masih baby digendong mama. Nanti kalian lama-lama akan semakin besar, bertumbuh, bisa berjalan. Kemudian tambah lama tambah besar, kalian masuk sekolah TK, lalu jadi anak SD, kemudian jadi SMP, SMA. Wah, tambah lama tambah tinggi. Kak Lucy nanti kalah tinggi dengan kalian. Nah, adik-adik, kalian masih ingat tidak cerita tentang Raja Daud yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel? Nah, waktu itu Daud masih sangat muda ketika dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Daud semakin muda, lalu dia bertumbuh menjadi semakin dewasa, lalu dia semakin tua. Kalau sudah tua, jalannya bagaimana adik-adik? Coba, jalannya pasti pelan-pelan, tidak bisa cepat seperti ketika masih muda. Begitu juga dengan Raja Daud. Raja Daud semakin tua, dia semakin susah untuk bicara, juga semakin susah untuk bergerak. Nah, kalau sudah tua, bisa tidak memimpin sebuah bangsa yang besar seperti bangsa Israel? Misalnya kalau Raja Daud ketika memimpin perang, bagaimana kalau sudah tua terus dia mau memimpin perang? Jalan saja tidak bisa, jalannya pelan-pelan begini. Kalau ada musuh dia nggak bisa lari, yang ada malah jatuh kecebuk ledak. Nah, gimana? Nah, kemudian Raja Daud akhirnya memilih anaknya untuk menjadi penggantinya, untuk menggantikan Raja Daud menjadi raja bangsa Israel. Kira-kira siapa ya yang menggantikan Raja Daud menjadi raja bangsa Israel? Siapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Sini. Kak Lucy bisikin ya, yang mau dicalonkan sama Raja Daud untuk menjadi
raja bangsa Israel. Nah, Raja Salomo. Siapa? Nggak dengar ya bisik-bisiknya. Kalau sih kasih bocoran aja deh. Depannya S. Kira-kira siapa? Iya, adik-adik, Raja Daud mencalonkan Salomo untuk menggantikan Raja Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Siapa sih Salomo itu? Siapa yang tahu? Nah, Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Tapi karena Raja Daud sudah tua, Raja Daud tidak bisa menyiapkan upacara untuk mengurapi Salomo menjadi raja. Nah, karena Raja Daud sudah tua, Raja Daud minta bantuan Imam Sodaq, kemudian minta bantuan juga kepada Nabi Nathan, dan juga minta bantuan kepada Benaya bin Yoyada. Nah, mereka yang membantu Raja Daud untuk mempersiapkan upacara. Pada waktu itu kalau ada pergantian raja selalu ada upacaranya. Sama seperti sekarang di Indonesia kalau terjadi pergantian pemimpin selalu ada upacaranya. Sama seperti zaman dahulu ketika Raja Salomo akan diurapi menjadi raja. Yang dipersiapkan apa saja ya? Banyak yang dipersiapkan. Ada minyak urapan, ada juga penjemputan. Nah, sekarang ketika Salomo dijemput untuk dibawa ke Gihon, Salomo dinaikkan keledai betina. Ya, siapa yang tahu keledai di sini? Itu ada gambarnya. Ada gambar keledai. Salomo naik keledai, duk 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 duk, dibawa ke Gihon. Ketika sampai di Gihon, Imam Sadok mengurapi Salomo dengan menuangkan minyak di kepala Salomo. Nah, adik-adik, semua orang Israel senang. Mereka bersuka cita karena mereka mendapatkan raja baru. Bahkan sampai ada bunyi sangkakala. Bagaimana ya bunyi sangkakala? Mau dengar nggak? Kita dengarkan sama-sama ya. Bagaimana itu suaranya sangkakala? Hidup Raja Salomo! Hidup Raja Salomo! Anak-anak, mereka semua berteriak, mereka bergembira karena mereka mempunyai raja baru. Nah, tidak hanya itu saja anak-anak, Tuhan memberkati Raja Salomo sehingga Raja Salomo bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Sama seperti adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan tetap setia memberkati adik-adik agar kelak adik-adik dapat tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, tumbuh menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan ingin kita menjadi anak yang pandai. Bagaimana kita bisa pandai? Bagaimana kita bisa pintar? Kita harus rajin belajar. Dan juga kita selalu rajin berdoa, memohon berkat kepada Tuhan agar kita bisa tumbuh menjadi bijaksana seperti Raja Salomo. Kita mau ayat hafalan dulu ya. Coba yang ada Alkitabnya di rumah disiapkan Alkitabnya. Nah, adik-adik, ayat emas kita terdapat dari Amsal 19 ayat 20. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kita bisa baca bersama-sama ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita tutup dengan doa. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kepada kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang patuh akan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami dan tolonglah kami agar kami yang masih kecil ini dapat tumbuh dengan baik menjadi anak yang selalu patuh kepada kedua orang tua kami, terlebih patuh akan firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan masa pertumbuhan kami ini ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami yang selalu setia menyertai kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadat kita hampir selesai ya. Semoga adik-adik yang ada di rumah, begitu juga kita semua di sini ya Kak ya, tetap semangat ya, baik dalam memuji Tuhan, baik dalam beribadah, karena ibadah kita adalah perbuatan kita sehari-hari. Lakukan perbuatan kalian di rumah dan tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap memakai masker ya, rajin cuci tangan.